Selamat datang. Coba bayangkan deh, untuk bisa sukses di dunia ini, lebih penting mana? Jadi orang yang paling pinter di ruangan atau jadi orang yang paling disukai? Pertanyaan ini persis jadi inti dari kumpulan sumber yang Anda kirimkan ke kami ya. Ini koleksi surat-surat pribadi dari abad ke-18. Betul? Ditulis oleh seorang bangsawan Inggris, Lord Chesterfield, untuk putranya. Dan yang paling menarik, surat-surat ini tuh sama sekali nggak pernah memaksudkan untuk dipublikasikan. Ini semacam panduan rahasia dari seorang ayah. Iya, ini seperti cetak biru yang sangat personal. Tujuannya jelas banget. Membentuk putranya, Philip, menjadi seorang negarawan dan diplomat yang sempurna. Setelah baca puluhan surat ini, ada satu filosofi inti yang diulang-ulang terus, Iya, kayak obsesi gitu. betul sekali. Jadi dalam pembahasan kita kali ini, yuk kita bongkar resep rahasia Lord Chesterfield ini untuk menjadi seorang gentleman atau pria terhormat di masanya. Dan kita lihat apakah nasihatnya ini masih relevan di dunia kita sekarang. Tentu. Dan kejujurannya itu loh yang bikin surat-surat ini begitu memakau. Chesterfield itu belak-belakan banget. Dia percaya kalau pengetahuan, kebajikan, kerja keras, itu semua nggak cukup. Nggak cukup. Nggak cukup. Dalam salah satu suratnya, dia menulis metafora yang sangat kuat yang mungkin jadi tema utama kita hari ini. Kuningan yang dipoles akan lebih laku di mata orang banyak daripada emas yang kasar. Wow. Kuningan yang dipoles lebih laku daripada emas yang kasar. Ini pernyataan yang, cukup berani ya. Jadi penampilan luar lebih penting daripada isi. Tepat. Tapi penampilan di sini bukan cuma soal pakaian ya. Bagi Chesterfield, ini adalah panduan strategis yang komprehensif untuk bisa dibilang rekayasa sosial di kalangan elit Eropa. Ini adalah seni membuat diri Anda disukai dan dihormati. Oke. Mari kita mulai dari filosofi intinya itu. Dia punya istilah khusus untuk ini kan. Sesuatu yang dia sebut berulang kali. Benar. Dia menyebutnya the graces, the graces, the graces. Keanggunan. Dan ini muncul di hampir setiap surat. Ini bukan sekedar sopan santun kayak bilang tolong atau terima kasih. Bukan itu ya? Bukan. Ini adalah seni untuk menyenangkan orang lain secara aktif. Dalam setiap interaksi, sekecil apapun itu. Sespesifik apa sih aturannya? Karena dari yang saya baca, ini detailnya luar biasa. Sangat spesifik. Misalnya nih, aturan tentang tertawa. Menurut Chesterfield, seorang pria terhormat itu seharusnya hanya tersenyum, nggak boleh tertawa terbahak-bahak. Hah? Nggak boleh ketawa? Katanya, tertawa keras itu kegembiraan rakyat jelata yang biasanya terhibur oleh hal-hal konyol. Tawa yang lepas kendali dianggap tanda kehilangan kontrol diri, sesuatu yang ya nggak pantas buat seorang diplomat. Hanya boleh tersenyum. Wah, saya nggak yakin bisa bertahan sehari di lingkungan kayak gitu. Kedengarannya melelahkan sekali. Sangat melelahkan, dan memang itu tujuannya. Ini adalah sebuah pertunjukan konstan yang menuntut kontrol diri mutlak. Dan obsesi ini datang dari pengalaman pribadinya. Oh ya? Dia cerita di salah satu suratnya, waktu pertama kali dia masuk ke lingkungan pergaulan elit, dia itu canggung dan gugup banget. Dia bilang dia merasa suaranya tercekat di tenggorokan dan dia terlihat konyol. Jadi dia nggak mau anaknya mengalami penderitaan yang sama. Dan ini mutlak diperlukan untuk sukses. Bagi dia, reputasi itu nggak dibangun dari pencapaian besar, tapi dari ribuan hal kecil. Hal-hal kecil seperti? Cara Anda masuk ke sebuah ruangan, cara Anda berbicara, cara Anda bergerak, bahkan cara Anda duduk. Semuanya itu bagian dari pertunjukan. Tujuannya adalah untuk tampil sangat alami, padahal di baliknya ada perhitungan yang sangat matang. Konteks putranya ini juga penting kan? Si Philip ini bukan anak bangsawan biasa. Sangat penting. Philip itu kan anak di luar nikah. Artinya dia nggak punya pangkat atau warisan kekayaan yang besar yang bisa diandalkan. Dia harus sukses berdasarkan kemampuannya sendiri. Jadi dia harus berjuang lebih keras. Betul. Karena itu, Chesterfield percaya bahwa the graces ini adalah alat paling ampuh yang akan membuka pintu. Pengetahuan dan bakat yang mendalam, si emas kasar itu nggak akan ada artinya kalau nggak ada yang mau kasih dia kesempatan. Keanggunan adalah kuncinya. Masuk akal. Seperti yang dia kutip dari filsuf Prancis Rochefoucauld. Pikiran seringkali tertipu oleh hati. Jadi pesannya jelas, menangkan hati orang terlebih dahulu, baru pikiran mereka akan menyusul. Oke, jadi kemasan atau penampilan itu nomor satu.
Tapi kan nggak mungkin Chesterfield mau anaknya jadi orang yang luarnya aja bagus, tapi isinya kosong kan? Apa ada sisi emas kasarnya yang juga harus dia siapkan? Tentu saja, di balik obsesinya pada The Graces, ada kurikulum akademis yang luar biasa ketat. Ini bukan cuma soal pesona. Dia menyusun rencana pendidikan yang sangat-sangat pragmatis untuk calon negarawan. Saya perhatikan dia punya pandangan yang sangat kuat soal pelajaran sejarah. Dia nggak terlalu suka sejarah kuno ya? Betul, dia menyarankan putranya untuk nggak buang-buang waktu pada sejarah Yunani dan Romawi kuno, yang dia sebut cuma kumpulan legenda yang nggak jelas kebenarannya. Dan nggak relevan juga mungkin ya menurut dia. Persis, nggak banyak relevansinya. Fokus utamanya harus pada sejarah modern, dimulai dari abad ke-15. Baginya, sejarah itu alat praktis, bukan sekedar cerita. Dan ada satu perjanjian yang dia sebut secara spesifik yang harus dipelajari luar dalam. Perjanjian Munster kalau nggak salah. Tunggu dulu, itu kan perjanjian dari tahun 1648. Kenapa perjanjian yang udah berusia 100 tahun saat itu begitu penting untuk dipelajari secara mendetil? Nah, ini pertanyaan bagus. Karena bagi seorang diplomat abad ke-18, perjanjian Munster itu pada dasarnya adalah cetak biru Eropa modern. Cetak biru maksudnya? Perjanjian itu kan mengakhiri perang 30 tahun dan menetapkan sistem negara bangsa yang berdaulat di Eropa. Semua pergeseran kekuasaan setelahnya, terutama persaingan sengit antara dinasti Bourbon di Prancis dan Habsburg di Austria, akarnya dari sana. Oke. Jadi bagi seorang diplomat, memahami perjanjian itu ya seperti memahami konstitusi tidak tertulis Eropa. Itu fondasinya. Jadi ini bukan sekedar menghafal tanggal ya, tapi memahami peta politik kekuasaan. Ini pendidikan yang sangat strategis. Persis. Dan bukan hanya itu, dia bahkan menginstruksikan putranya untuk selalu bawa buku catatan kecil kemanapun dia pergi. Di buku itu, Philip harus mencatat informasi detail tentang setiap negara bagian atau kota yang dia kunjungi. Informasi seperti apa? Kekuatan militernya, pendapatan tahunannya, sumber perdagangannya, utangnya, semuanya. Wah, ini kayak diajarin jadi mata-mata nih. Bisa dibilang begitu, ini adalah pelatihan pengumpulan data intelijen dasar. Tujuannya agar putranya bukan cuma jadi tamu yang sopan, tapi juga seorang pengamat yang tajam. Dia harus paham sumber kekuatan dan kelemahan setiap pemain di panggung Eropa. Selain politik, dia juga sangat menekankan pentingnya kefasihan berbicara. Ada anekdot lucu yang dia ceritakan soal ini kan? Iya, betul. Dia cerita tentang seorang anggota House of Commons yang sangat terpelajar, tapi pas pidato dia bikin kesalahan tata bahasa yang sepele. Lalu? Chesterfield menulis bahwa seluruh ruangan langsung menertawakannya, dan argumennya yang brilian sama sekali nggak didengar. Reputasinya hancur cuma karena satu kesalahan kecil itu. Pesan moralnya jelas. Nggak peduli sepintar apa ide Anda, kalau cara penyampaiannya buruk, orang nggak akan dengerin. Tepat sekali. Dia ingin putranya tidak hanya dipahami, tapi juga mampu menghiasi pikirannya dengan kata-kata, sama seperti cara dia menghiasi tubuhnya dengan pakaian yang bagus. Dia punya kutipan bagus soal ini. Gaya adalah pakaian bagi pikiran. Nah, dari hal-hal besar seperti politik Eropa, kita pindah ke nasihat sehari-hari yang super detail. Surat-surat ini penuh dengan tips dan trik praktis. Ada satu yang menarik perhatian saya, yaitu tentang manajemen waktu. Iya. Dia mengutip pepatah dari seorang kikir. Jaga uang recehanmu, maka uang besarmu akan menjaga dirinya sendiri. Lalu dia mengadaptasinya untuk waktu. Jadi gimana? Jagalah menit-menitmu, maka jam-jam akan menjaga dirinya sendiri. Ini kedengarannya modern banget ya? Kayak teknik produktivitas zaman sekarang? Sangat. Dia percaya kalau kebanyakan orang kehilangan 2 atau 3 jam setiap hari bukan dalam blok waktu yang besar, tapi dalam potongan-potongan kecil 5 atau 10 menit yang terbuang sia-sia di antara aktivitas. Lalu solusinya apa menurut dia? Dia menyarankan putranya untuk selalu bawa buku untuk dibaca di waktu-waktu senggang itu. Ini menunjukkan pola pikir efisiensi total. Nggak ada detail yang terlalu kecil untuk dioptimalkan. Nasihatnya tentang cara berpakaian juga sangat strategis. Bukan cuma berpakaianlah yang rapi, jauh lebih dari itu. Aturannya begini, amati orang-orang paling terpandang dan modis dimanapun Anda berada, lalu berpakaianlah persis seperti mereka. Persis seperti mereka. Iya. Kalau Anda berpakaian lebih baik dari mereka, Anda akan dianggap sombong. Kalau lebih buruk, Anda dianggap jorok. Tujuannya adalah untuk berbaur dengan sempurna di kalangan atas. Dan setelah Anda berpakaian dengan benar, lupakanlah.
Bergeraklah sealami mungkin. Wah, tapi kalau kita baca lebih jauh, beberapa nasihatnya soal interaksi sosial ini terdengar, gimana ya, agak sinis ya, bahkan bisa dibilang manipulatif. Benar. Disinilah sisi Machiavellian dari Chesterfield benar-benar terlihat. Misalnya, nasihatnya tentang cara menyanjung seseorang. Oke, gimana tuh caranya? Dia bilang jangan pernah menyanjung orang secara umum. Sebaliknya, temukan kesombongan utamanya atau master foible-nya, satu hal yang paling dia banggakan tentang dirinya, lalu puji dia habis-habisan di situ, bahkan jika itu nggak sepenuhnya benar. Jadi cari titik lemah egonya lalu manfaatkan. Begitu. Persis. Dia berargumen bahwa setiap orang, nggak peduli sepintar apapun, punya titik buta ini. Dan kalau Anda bisa menemukannya, orang itu akan percaya semua sanjungan Anda dan akan menyukai Anda. Ini cara yang sangat diperhitungkan untuk mendapatkan pengaruh. Pandangannya tentang wanita juga, kalau dibaca dari kacamata sekarang, terasa sangat ketinggalan zaman. Sangat. Dia menulis kepada putranya bahwa wanita pada dasarnya adalah anak-anak dalam versi yang lebih besar yang harus disenangkan, dibujuk, dan ya, ditipu dengan sanjungan. Wow. Dia bilang mereka tidak terlalu peduli pada ketampanan atau kecerdasan, tapi pada pria yang menunjukkan perhatian paling besar kepada mereka. Dari sudut pandang modern, ini jelas misoginistik. Tapi dari sudut pandangnya, ini semua adalah bagian dari permainan kan? Tepat. Penting untuk memahami konteksnya. Dia nggak menulis buku filsafat moral. Dia menulis manual bertahan hidup untuk sukses di lingkungan istana Eropa yang sangat kompetitif dan kejam. Di dunia itu, pengaruh adalah segalanya. Jadi ini realisme yang brutal ya? Betul, setiap orang punya kelemahan dan agenda tersembunyi. Jadi nasihatnya adalah tentang membaca orang dengan cepat dan menggunakan pengetahuan itu untuk keuntungan strategis Anda. Jadi kalau kita rangkum nih ya, dari surat-surat ini kita dapat potret pendidikan seorang pria terhormat abad ke-18. Di satu sisi ada emas kasar, kurikulum akademis yang ketat, pengetahuan praktis yang mendalam. Di sisi lain ada kuningan yang dipoles, obsesi pada penampilan, tata krama, dan seni memanipulasi persepsi. Dan bagi Chesterfield, keduanya itu nggak bisa dipisahkan. Keduanya bukan pilihan. Tata krama dan keanggunan adalah mekanisme penyampaian pengetahuan. Mekanisme penyampaian? Iya, pengetahuan yang hebat nggak akan ada gunanya kalau disampaikan dengan cara yang canggung, kasar, atau nggak menyenangkan. Bakat yang luar biasa akan sia-sia kalau pemiliknya nggak disukai. Putranya harus jadi paket yang lengkap. Dia punya satu kalimat yang merangkum semua ini. Dia menulis, dunia ini, terus terang saja, terpikat oleh hal-hal luar. Dia nggak mencoba mengubah dunia itu. Sebaliknya, dia menasihati putranya untuk menerima realitas itu dan menguasainya. Dan itulah yang membuat nasihatnya begitu abadi, sekaligus meresahkan. Dia pada dasarnya bilang kalau persepsi seringkali lebih kuat daripada kenyataan. Ini meninggalkan sebuah pertanyaan besar untuk Anda. Di zaman kita sekarang, istana Chesterfield mungkin sudah nggak ada. Tapi kita punya istana versi kita sendiri. Media sosial, jaringan profesional di LinkedIn, budaya kerja di kantor, personal branding juga. Nah, betul. Seberapa banyak yang benar-benar telah berubah? Di dunia, di mana kesan pertama seringkali dibentuk oleh sebuah profil online atau presentasi Zoom yang singkat, di mana jumlah likes dan koneksi bisa membuka pintu, nasihat Chesterfield soal pentingnya kemasan ini terasa sangat relevan ya. Jadi pertanyaannya tetap sama dan mungkin lebih relevan dari sebelumnya. Apakah di dunia kita saat ini, kuningan yang dipoles pada akhirnya masih lebih berharga daripada emas yang kasar